Saya tidak menduga bahwa mereka akan setuju karena itu pasti dianggap sebagai kekalahan. Pasti. Kan yang ada dalam proposal mereka kan itu adalah Israel Raya. Kalau orang kembali ke two-state solution, kira-kira itu maknanya adalah bukan Israel Raya, itu maknanya adalah Nah, kembali ke ceasefire nih Pak, biar kita nggak terlalu pusing ya ngurusin dapur Amerika nih. Kan banyak negara terlibat nih Pak Anies di ceasefire ini ya. Ada Qatar, ada Mesir, dan juga termasuk Amerika sendiri ya gitu. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri Pak Anies, apakah punya peluang atau rencana untuk berperan lebih aktif di mediasi konflik yang serupa? Jadi gini, Presiden kita Pak Prabowo ingin terlibat dalam mediasi konflik sebagai peacemaker lah. Oke. Di banyak sekali konflik-konflik di dunia ingin terlibat dalam resolusi di Ukraine dan juga di Palestina. Tapi di Palestina ini kan kita punya satu masalah, yaitu bahwa kita mendukung kemerdekaan Palestina. Dan karena itu kita tidak terlibat dalam mediasi langsung, karena terlibat dalam mediasi mengandung makna pengakuan. Oke, ke situ. Kepada kedua belah pihak. Iya. Itu ya. Jadi pengakuan dari Indonesia kepada Israel itu kan tidak ada selama ini. Iya. Karena kita mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina itu. Iya kan? Iya. Itu. Makanya kita tidak terlibat dalam dalam proses mediasinya. Tapi kita ikut membantu kemerdekaan Palestina. Jadi kita langsung mengambil standing di sini. Ada posisinya langsung. Jadi kita mendukung kemerdekaan Palestina, dan karena itu dengan semua cara yang bisa kita lakukan melalui jalur politik, diplomasi, bantuan kemanusiaan, bantuan media dan seterusnya, itu semuanya kita lakukan. Ini point of view-nya menarik juga Pak Anies. Artinya ketika kita Indonesia memutuskan untuk ikut membantu mediasi, berarti secara tidak langsung kita juga mengakui keberadaan negara Israel itu ya. Apakah memang seperti itu penilaiannya Pak? Maksudnya, saya kira yang kita akui nanti adalah apabila ada two-state solution. Ada solusi dua negara. Iya kan. Kalau solusi dua negara itu kan ada di PBB kan, dan saya kira semua faksi Palestina juga mau. Kalau semua faksi Palestina setuju, ya kita nggak bisa melangkah lebih jauh kan. Betul. Kan itu urusan mereka pada akhirnya kan. Istilahnya kalau ini tanah Anda diserobot semuanya, terus Anda mengambil sebagiannya, tapi itu hidup bertetangga, ya itu urusan Anda lah gitu kan. Iya kan, kira-kira kan begitu kan, dalam perspektif itu perspektifnya two-state solution gitu ya. Nah, cuma ada konteksnya yang sekarang berbeda. Bagi orang-orang di Palestina, two-state solution pasti akan dianggap sebagai tahapan dalam perjuangan kemerdekaan. Iya kan. Tapi saya kira bagi Israel sekarang, kecuali kalau kita nggak tahu mereka akan memutuskan seperti apa, saya tidak menduga bahwa mereka akan setuju karena itu pasti dianggap sebagai kekalahan. Pasti. Iya kan? Kan yang ada dalam proposal mereka kan itu adalah Israel Raya. Iya, mereka ingin one state solution. Yang sekarang ini belum cukup. Itu ya. Cuma kan perubahan lanskap lapangan ini yang mengubah Gaza menjadi Vietnam ini kan membuat orang bertanya, proyek Israel Raya ini masih relevan atau enggak? Kalau orang kembali ke two-state solution, kira-kira itu maknanya adalah bukan Israel Raya, itu maknanya adalah Israel minimalis. Cukup sampai di sini kan, kira-kira gitu kan? Karena dari puluhan tahun ya begitu-begitu aja. Iya begitu kan, kira-kira gitu ya. Itu sulitnya. Makanya kenapa susah ketemu two-state solution, itu susahnya di situ sebenarnya gitu ya. Pak Anies, ini mungkin menyangkut waktu itu kami membaca satu media Pak Anies ya. Nah ini mungkin pengen validasi dari Pak Anies juga, maksudnya terkait statementnya adalah Donald Trump itu ingin relokasi warga Gaza itu ke beberapa negara gitu. Nah salah satu adalah Indonesia, dan sampai ada statementnya 2 juta gitu. Kami agak bingung waktu itu kan, ini benar nggak 2 juta? 2 juta habis dong semua itu. Terus karena ada masalah ya mungkin rekonstruksi di sana gitu, jadi akhirnya dipindahkan dulu. Kan ada beberapa pandangan kita jadinya. Misalnya satu, mungkin itu terjadi atau tidak, misalnya itu kan. Terus kedua,
kalau misal dipindahin itu kan jadi kosong. Nanti punya siapa tuh nanti? Ada itu juga Pak. Nah mungkin validnya ini benar nggak sih Pak? Jadi Kemlu sudah mengeluarkan statement hari ini ya soal ini ya. Jadi bahwa satu tidak ada pembicaraan soal itu sama sekali. Tidak ada. Nggak ada. Kita nggak ada informasi yang disampaikan ke kita, juga nggak ditanya-tanya dan seterusnya. Cuma ada yang melontarkan dari tim suksesnya Trump. Oh itu tim suksesnya. Kita dapat beritanya. Ya. Itu ada yang mengungkapkannya begitu. Tapi pada dasarnya semua kata relokasi itu pasti ditolak oleh masyarakat Gaza. Iyalah. Untuk alasan apapun juga. Iya. Termasuk rekonstruksi. Orang dibom aja mereka nggak keluar, apalagi kalau coba rekonstruksi. Iya. Iya kan? Benar. Jadi itu pasti akan ditolak oleh mereka itu. Pasti mereka akan tolak dan menganggap bahwa ya itu bukan relokasi namanya kayak itu pengusiran. Itu pasti akan dianggap oleh mereka begitu. Nah, tapi Pak Anies masih terkait dengan berita relokasi tadi nih ada ya kita bicara konspiratif sedikit lah Pak Anies ya. Apa mungkin ini ada permainan memang semacam test the water ya gitu ketika disebutkan ada 2 juta warga Palestina akan direlokasi ke Indonesia, kemudian nanti akan ada penolakan seperti kemarin kan ya Rohingya, kemudian banyak yang tolak, akhirnya mereka seperti membaca begitu. Oh ini kalau kita hembuskan isu ini akan terpecah nih suara di Indonesia nih, yang tadinya semuanya serunya mendukung 80-90% mendukung. Ketika ada isu ini jadi pecah. Gimana Pak Anies memandangnya Pak Anies? Saya kira nggak akan berdampak ke situ ya, karena pertama satu itu pasti akan ditolak oleh warga Gaza sendiri ya. Nggak usah jauh-jauh ke Indonesia, disuruh ke sini aja nggak mau. Tapi kan? Di sini banyak yang welcome Pak Anies. Saya baca di internet itu banyak yang silakan datang. Pada dasarnya kan begini, kita sih kan welcome dalam pengertian ya orang kalau cari tempat berlindung ya kita terima, iya kan. Tapi ini kan bukan cari tempat berlindung kan. Iya. Saya justru membaca yang lain, psikologi orang Gaza, orang dibom aja semuanya masih bertahan. Pergi nggak mau ke Sinai kok bahkan mereka itu kan. Apalagi ya jauh-jauh ke Indonesia gitu. Iya, padahal ada gencatan senjata ini udah nggak mungkin banget gitu ya Pak ya. Nggak mungkin ya. Oke, itu cukup terwakili ya. Soal peran itu kita dari tadi penasaran Pak. Mungkin nggak sih mereka aja dibombardir tetap bertahan di sini? Justru saya sebenarnya pengen menganjurkan, menghimbau kita di Kemlu sekarang sedang mengkoordinir semua lembaga NGO yang bekerja untuk kemanusiaan selama ini. Memberi bantuan ya Pak ya. Untuk mulai menggalang bantuan yang besar untuk Palestina. Khususnya Gaza, baik untuk tujuan bantuan kemanusiaan jangka pendek yang mendesak. Setelah gencatan senjata ini seperti tenda, makanan, obat-obatan, air bersih dan seterusnya ya. Maupun nanti untuk rekonstruksi Gaza. Jadi daripada memikirkan orang Gaza datang ke sini, mendingan kita memikirkan bagaimana kita berkontribusi membangun ulang Gaza. Saya sudah bertemu dengan Majelis Ulama, dengan Basnas, dengan Mercy, tadi dengan FOS, dan insya Allah besok kita akan ketemu lagi dengan NGO-NGO yang besar yang terlibat di sana. Ini kita akan koordinir semuanya. Mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat kita bisa menggalang dana yang cukup besar, cukup signifikan. Amin. Karena ada 2 pertimbangan ya. Yang pertama, Indonesia ini adalah negara Muslim terbesar di dunia, dan juga negara Muslim dengan ekonomi terbesar di dunia. Di G20 itu ada 3 negara Islam yang jadi anggota G20. Ada Indonesia, ada Turki, ada Arab Saudi. Indonesia yang paling besar ekonominya. Ekonominya Pak? Iya. Jadi jangan merasa miskin. Insyaallah ya. Dilihatnya dari apanya Pak? Masa secara ekonomi? GDP-nya kita paling besar. GDP-nya? Iya. Sama Arab Saudi? Iya. Di atas Turki, di Arab Saudi. Dan kalau potensi Indonesia ini bisa jauh lebih besar. Indonesia ini harusnya bisa masuk 5 besar dunia secara ekonomi gitu. Cuma kita aja suka merasa miskin gitu lah. Iya ya. Suka ini atau merasa minder. Minder. Rendah diri. Ini negara kaya. Jadi kita jangan sampai nanti Indonesia adalah negara Muslim terbesar tapi sumbangannya terkecil. Insyaallah. Nah, yang kedua, saya menyaksikan ada perubahan budaya dalam masyarakat Indonesia sekarang ini yang jauh lebih dermawan daripada dulu-dulu. Masya Allah. Kalau Anda melihat penggalangan dana Palestina, bencana apa aja, terasa betul bahwa masyarakat kita itu mau kaya mau miskin sama-sama ingin memberi.
Dan ini ada momentum Palestina ini sebagai kiblat Al-Aqsa sebagai kiblat kita yang pertama. Juga kita kembali kepada narasi keagamaan itu. Di samping juga kita ingin Indonesia hadir dengan peran leadership yang lebih besar yang selama ini belum dimainkan oleh Indonesia di dunia Islam. Saya kira itu salah satu tujuan dari Pak Prabowo waktu mengadakan posisi wamen untuk dunia Islam. Iya, sekarang ini kan pertama kali ada. Iya, ini saya melihat juga wamen sekarang ada 3 ya, Pak Anies ya. Dan yang saya baca nih Pak Anies untuk membidangi dunia Islam Timur Tengah ya. Nah, jadi ini memang karena ini pertama kali diadakan, memang tujuannya ini salah satunya. Masya Allah. Supaya Indonesia mulai mengambil peran-peran leadership di dunia Islam. Saya kira kehadiran kita di Palestina akan mengintegrasikan Indonesia lebih jauh lagi secara budaya, emosi, pikiran, dan ekonomi politik dengan dunia Islam, insya Allah.